artis-artis tuh banyak yang lepas hijab. Iya. Iya kan? Iya. Betul. Yang gak usah sebut nama lah, si A lepas hijab, ya kan? Dihujat lah satu Indonesia. Benar. Itu secara ajaran itu seperti apa sih? Kenapa ketika sebelum dia memakai itu biasa-biasa aja, setelah memakai dan lepas akhirnya menjadi kontroversial? Iya, Sebenarnya betul. gimana sih? Gitu. Ya, jadi di dalam Islam, aku harus memisahkan dulu pertama antara Islam dan Muslim. Di dalam Islam, kalau ada seseorang perempuan, maka apakah dia wajib untuk memakai hijab? Yes. Jawabannya adalah iya. Oh, oke. Wajib. Nah, jadi di dalam Islam hukumnya wajib. Nah, kenapa hukumnya wajib? Karena itu memang perintah daripada Allah. Dan by the way, kalau kita lihat foto Maria semuanya berhijab. Gitu kan. Oke. Ya kan ya. Nanti janganlah nanti penistaan agama gitu kan. Kan kita lihat kan nggak pernah ada foto Maria kecuali pasti pakai baju kayak gitu kan. Yeah. By the way, aku pernah ngasih tahu ibuku loh. Jadi ibuku ada foto kan, aku liatin ada seseorang yang lagi ngisi kajian gitu ya di tengah padang pasir. Lalu kemudian pakaiannya kayak pakaian Arab gitu. Ada 12 orang yang diisi. Saya bilang ini foto apa? Itu pasti foto orang Arab kata ibu saya. Fotonya Muhammad ya. Saya bilang enggak, ini gambar Yesus lagi ngajarin 12 sahabatnya. Pakaiannya persis ya karena memang orangnya dari sana-sana juga. Nah, pakaiannya ya begitu gitu kan. Maka apa yang dianggap sebagai modest ketika di zaman itu adalah pakaian kayak tadi, kayak zaman Maria. Tapi kalau di dalam Islam itu diperinci lagi dengan seperti itulah bentuk pakaiannya, yaitu hijab yang sekarang kita kenal. Maka hukumnya adalah wajib. Nah, di dalam Islam juga memang Allah itu juga memberitahu sayang banget ada orang-orang yang ketika dia sudah dapat sesuatu yang baik maka dia turun kelas pada sesuatu yang tidak sebaik yang dia punya di awal. Contoh misalnya kayak gini, itu namanya downgrade kalau zaman sekarang. Kita sudah punya mobilnya sudah bagus nih gitu kan ya, harganya misalnya kalau sekarang 600 jutaan. Lalu kemudian tanpa ada apapun kita tiba-tiba downgrade. Pasti orang menanya dong, lu kenapa downgrade gitu maksudnya. Kan itu kan sesuatu yang natural ya. Tapi yang gak boleh menghujat. Atau misalnya contoh ya, mohon maaf kayak kemarin. Ada yang berhijab terus makan es krim itu loh, lihat nggak? Oh iya, tahu banget. Aduh, buat videonya itu lagi aku. Gitu kan? Iya kan lihat ya. Nah itu kan orang-orang bilang lepas aja hijab lu, gitu kan ya. Jadi seolah-olah, loh kok saya bilang gini, itu lu kesel betul, nggak salah lu kesel. Tapi jangan lu kesel dan lu permasalahin hijabnya. Emang kalau misalnya dia melakukan kayak gitu lantas hijabnya yang salah? Enggak. Artinya hijab itu tetap wajib walaupun kelakuannya orangnya kayak gitu. Makanya ada orang yang berkata saya tuh belum bisa berhijab karena kelakuan saya masih buruk. Itu nggak ada urusannya, beda antara hijab lu dengan kelakuan lu. Nah maka ketika ada orang sudah berhijab lantas lepas, wajar sih, natural ketika orang nanya kenapa dilepas, sayang banget gitu kan segala macam. Tapi kalau menghujat nggak boleh. Karena kenapa? Karena di dalam Islam ya bagaimanapun keputusan orang ya bukan keputusan kita. Kita sebagai orang muslim hanya boleh menasehati saja. Nah makanya kan kadang-kadang kita buat guyonan yang soalan kayak yang tadi itu. Misalnya contoh yang kayak orang yang makan es krim. Itu teman kita buat guyonan tuh. Namanya Wimar, dia buat guyonan begini. Nah dari situlah saya tahu ternyata untuk menikah itu tidak cukup hanya memilih wanita yang solihah. Tapi juga harus pakai es krim aja. Itu guyonan tapi itu kan ya. Artinya nah itu bukan penistaan agama. Kenapa? Kita menggunakan itu sebagai bahan guyonan untuk belajar. Artinya kalau seandainya seseorang itu baik, ketika dia berhijab itu kebaikan yang satu, ketika dia berkata bagus itu kebaikan yang satu lagi, ketika dia misalnya beradab bagus itu kebaikan yang satu lagi, dan itu nggak boleh disambung-sambungkan, terpisah satu sama lain. Tapi kan tadi hukumnya adalah wajib untuk seluruh muslimah menggunakan hijab. Betul. Ya kan? Kalau misalnya ada yang enggak, itu apa gitu secara agamanya? Dia masuk neraka kah atau apakah? Di dalam Islam kalau enggak nutup aurat namanya maksiat. Nah maksiat itu artinya ya dia mendapatkan dosa. Makanya kalau saya punya buku nanti saya berikan boleh kalau mau, judulnya Yuk Berhijab. Nah di situ adalah dalil-dalil kenapa seseorang terus berhijab. Jadi kalau saya sih lebih kepada, jadi gini mas, bedanya adalah kalau kita berbicara dengan orang yang nggak ngerti, kita nggak boleh langsung bawa kamu masuk neraka, kamu nanti dihukum, kamu dibakar. Dia sudahlah stres gitu kan ya, kita kasih stres lagi, udahlah dia langsung putus asa dia. Tapi kita harus kasih tahu kenapanya. Contoh misalnya saya ngomong begini, saya dulu bukan muslim dan ketika saya bukan muslim, saya pandang buruk dengan orang-orang yang berhijab. Wajar dong karena saya nggak tahu. Saya bilang apa? Munafik. Udahlah kalau lu baik nggak usah ditunjuk-tunjukin. Itu kan udah lu baik-baik aja, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Saya nggak suka dengan orang yang berhijab karena mereka kayak mau nunjukin banget kalau mereka tuh beragama. Tapi setelah saya masuk Islam, saya baru ngerti, oh ternyata itu adalah keinginan mereka untuk nunjukin bahwa mereka tuh mau dekat dengan Tuhannya. Maka ketika saya masuk Islam, berubah pandangan saya, malah saya cari istri harus berhijab. Nah maka saya bilang, orang itu dipilih berdasarkan apa yang dia pilih untuk dirinya. Namanya pricing strategy.
Kalau seandainya kita itu ngargai diri kita 1.000, yang datang orang punya duit 1.000. Kalau kita ngargai diri kita 100.000, yang punya duit 100.000 yang datang. Kalau kita ngargai kita 1 juta, yang 1 juta yang hadir, yang datang. Pertanyaannya sederhana, kalau ada orang yang misalnya nggak kerudungan, misalnya atau dia mohon maaf buka aurat dan segala macam, kira-kira Felixia yang waktu itu sudah masuk Islam akan mau nggak? Mungkin nggak. Saya akan mikir banyak dong. Nah sama seperti ada orang kerudungan dan dia misalnya pintar ngaji, kerudungan, akhlaknya baik, yang nyari juga pasti orang-orang yang baik juga. Paham. Nah jadi itu sebenarnya pricing strategi. Oke, tapi kan tipe jenis jilbab ini ada berbeda-beda. Betul. Ada yang sampai tutup segini. Ya, betul. Ada yang gini, Ya. ada yang cuma di atasnya doang ya kan? Ya, kayak Itu Ninja gimana Hattori ya. Iya, gitu gimana itu Ustaz? Ya. Itu. Nah itu perbedaan namanya. Oke. Jadi kalau itu ada banyak sekali lagi ada banyak perbedaan. Yang asiknya adalah di dalam Islam, kalau perbedaannya dalam bidang fikih atau perbedaan dalam bidang hukum agama dalam hal kayak tadi, itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak benar lebih benar. Kalau nggak benar lebih benar. Oke. Enak kan? Oke. Dalam bahasa agama kalau nggak pahalanya 1, pahalanya 2. Tapi dua-duanya udah benar. Dua-duanya udah benar. Iya. Nah maka yang nggak boleh tuh nggak pakai jilbab, itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah berjilbab, paling di antara 2 tadi. Kalau sesuai dengan pendapat ulama. Nah jadi contoh misalnya ya kayak tadi yang pakai cadar. Kalau saya menganggap pakai cadar tuh kayak muslimah pakai topi. Jadi boleh iya, boleh tidak. Hari ini kamu boleh pakai, besok kamu boleh lepas. Tapi kadang-kadang ada esensi. Iya, ada yang betul-betul harus. Iya. Kan, ya? Kayak kemarin tuh. Siapa tuh yang ini ya ada muslimah yang dulunya cadaran, terus kemudian saya konferensi pers mulai sekarang saya buka. Iya, nah itu kan semuanya. itu biasa aja sih bagi saya. Cuma orang bilang sayang banget kenapa lu buka. Lalu saya bilang sebentar ini masalahnya di mana? Ternyata menurut beberapa ulama masalahnya kenapa dipublis. Kalaupun nggak dipublis nggak apa-apa sih sebenarnya. Buka pasang itu kayak ini aja pakai masker. Nah itu kalau dalam pandangan saya. Tapi ada yang memandang, ulama yang lain memandang wajib. Ada yang memandang beda lagi wajib. Itu alirannya lah. Beda lagi. Kayak di Saudi Arabia itu pandangan mereka cadar itu wajib kalau orang-orang di sana. Nah tapi kita boleh mengambil boleh tidak. Kan berbeda-beda nggak apa-apa.